Hai guys, assalamualaikum. Welcome back to my channel bersama aku Aisyah Devi di Maroko. Gimana kabar kalian? Semoga kalian sehat semua dimanapun kalian berada. Beberapa hari yang lalu ada yang DM nanya bagaimana cara membuat pria Maroko nyaman. Nah, di sini aku akan memberikan sedikit tips ya. Tips agar pria Maroko nyaman dalam menjalin hubungan dengan kalian yang lagi LDR gitu. Ini tips berdasarkan pengalaman aku, juga sedikit saran dan opini aku ya. Semoga bermanfaat, dan kalian yang baru bergabung di channel aku jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya, like videonya, komen dan share ke sosial media yang kalian punya. Tips yang pertama, setidaknya sebisanya kalian menjadi pendengar yang baik untuk pasangan kalian. Tapi misalkan kalau kalian bukan tipe yang pendengar, juga jangan memaksakan diri untuk menjadi pendengar yang baik. Tapi setidaknya kalian merespon. Misalkan pria Maroko kalian itu ada masalah di rumahnya ataupun di pekerjaannya gitu. Setidaknya kalian itu kalau bukan menjadi pendengar yang setia, merespon ya apa yang dia katakan ke kalian. Kalau misalkan kalian ini memang tipe yang pendengar, kan ada sih beberapa orang ya, ada yang tipe pendengar, ada yang tipe yang bukan tipe pendengar gitu. Kalau yang tipe pendengar ya kalian dengarkan apa keluhannya, apa masalahnya ya. Kalau misalkan kalian bisa untuk ngasih solusi gitu ya silahkan gitu. Itu benar-benar buat pria Maroko nyaman ya. Tips yang kedua, kalian sebisanya memahami kondisi emosionalnya. Ya misalkan ya si pria Maroko ini lagi kesel, temperamental, ada masalah di keluarganya ataupun di pekerjaannya gitu, dan dia nggak mau diganggu, nggak mau chatting misalkan ya, kalian jangan maksa dia gitu. Kalau misalkan dia ada waktu ya chatting gitu. Ya pokoknya senyaman mungkin lah ya kalian dengan dia atau dia dengan kalian gitu. Tips yang ketiga, jangan mencoba untuk merubah pribadinya, watak aslinya ya. Misalkan wataknya itu tahulah sendiri ya, sebagian pria Maroko di sini itu memang ada yang suka marah-marah ya, sensitif, mudah tersinggung gitu. Kalau dia punya karakter yang seperti ini, ya kalian harus belajar bagaimana mensikapi karakter-karakter yang seperti itu. Ya alhamdulillahnya suami aku nggak ada karakter yang seperti itu, dia juga nggak temperamental juga ya, kita santai. Alhamdulillah. Cuma kalau misalkan pasangan kalian yang seperti itu memiliki watak yang unik yang seperti itu, ya kalian harus belajar memahami wataknya, karena kita kan manusia, nggak ada yang sempurna ya. Jangan hanya mau menerima watak yang baik-baik aja, karena manusia itu kan punya watak yang negatif juga kan. Nah itu kita harus belajar. Aku pun belajar guys, nggak hanya watak suami, watak keluarganya, watak orang sekitar yang paling dekat dengan aku saat ini, aku pelajari guys. Pelajari terus watak seseorang. Tips yang keempat, selalu support. Nah ini, misal ketika doi lagi sibuk di kantor misalkan, kok lama nggak chatting, apa dia lupa dengan aku gitu kan ya. Gini guys ya, aku dinasihatin suami aku gini, laki-laki itu ya dia tuh hanya bisa berpikir satu, misal fokus ke satu jenis pekerjaan ataupun kesibukan. Beda dengan perempuan. Perempuan itu bisa sibuk ke 2, 3, 4 pekerjaan ya kita, alhamdulillah, masya Allah. Tapi kalau laki-laki ya dia hanya sibuk di satu pekerjaan, misalkan ya kerjanya itu sibuk itu, lupa chatting gitu. Jadi setidaknya kalian harus mensupport meskipun kalian jarang chatting ataupun dia cuek. Ya itulah, saling mensupport. Kalau dalam menjalani LDR kalian ini fokus saling support dan saling memahami, insya Allah hubungan kalian itu akan langgeng sampai pelaminan nanti. Karena memang LDR itu nggak mudah ya, dimanapun ya, dengan pria manapun ya, LDR itu nggak mudah ya. Jadi yang namanya LDR itu butuh yang namanya support ya, saling mensupport
saling memahami satu sama lain. Ya, seperti tadi juga mempelajari karakter masing-masing. Tips yang kelima, jangan mudah cemburu. Nah, di sini yang aku tahu biasanya kalau pria Maroko yang tipe yang serius, ya bukan yang playboy, tipe yang serius, ketika dia sudah punya satu calon, ya, dia itu nggak akan chatting ataupun ngobrol dengan wanita asing di luar rumahnya. Itu yang aku tahu. Ya, mereka hanya ngobrol dengan sepupu perempuan, itu pun obrolan mereka hanya bercanda, ya. Kedekatan mereka hanya bercanda, bukan yang gimana-gimana gitu. Jadi kalian jangan cemburu. Misalkan doi kalian itu ngobrol dengan sepupu perempuannya, ketawa-ketawa gitu. Itu hanya di luar gimana ya, karena orang Maroko tuh suka basa-basi. Kalau misalkan bertamu itu yang ngobrol segala macam gitu, sampai ketawa gitu, deketnya tapi hanya sebatas itu gitu loh, nggak lebih dari itu. Karena doi itu sudah punya pacar kalian kan, nggak mungkin suka ataupun chatting dengan wanita yang lain gitu. Yang selanjutnya keenam, belajar berkompromi dan musyawarah ketika ada masalah, misalkan ingin ke Indonesia, misalkan kesulitan ke Indonesia, ya dikompromikan ya. Bagaimana caranya nanti bisa ke Indonesia, misalkan bagaimana dengan dokumen-dokumennya ya. Pokoknya kalian itu harus kompak gitu loh. Meskipun LDR Maroko Indonesia, kalian harus kompak ya, supaya hubungan kalian langgeng gitu. Kalau ingin hubungan kalian langgeng ya harus kompak, saling kompromi, bermusyawarah gitu. Jadi kalau ada masalah, ini saran aku, kalau bisa si doinya dulu yang tahu ya, si doinya dulu yang tahu, baru kalian kalau misalkan nggak ada solusi bisa curhat, misalkan curhat ke aku di DM seperti yang kalian lakukan kan. Beberapa dari kalian ada yang curhat gitu ya. Ya nggak masalah, aku terima karena aku tipe yang pendengar gitu. Aku suka mendengar, membaca curhatan kalian itu aku suka ya. Dan kalau aku punya solusi, aku kasih solusi gitu. Kalau aku belum punya, ya aku biasanya hanya diem aja ataupun akan aku carikan solusinya gitu. Tips yang terakhir, yang ketujuh, kalau bisa kalian jangan chat dengan pria lain di Facebook, di DM, dimanapun di sosial media manapun ya. Karena pria Maroko itu mudah cemburu ya, mudah cemburu ya, karena di budaya sini ya, ketika perempuan sudah punya pasangan, biasanya si perempuan itu enggak suka ngobrol ataupun chatting dengan pria asing ya. Pria yang bukan sepupu ya itu dianggap asing ya guys, dianggap asing. Meskipun teman kampus, teman sekolah, itu dianggap asing di sini guys. Jadi budayanya seperti itu ya. Jadi ketika kalian kenal dengan pria Maroko, lalu kalian menjalin hubungan LDR, setidaknya jangan chatting lagi dengan pria asing. Entah itu pria teman kalian dari sekolah, teman kampus, teman kantor gitu ya. Tidaknya jangan terlalu dekat gitu loh. Karena pria Maroko itu mudah cemburu mereka. Termasuk suami aku juga ya guys. Jadi setelah aku nikah, ini aku udah jarang banget chatting. Aku dulu, ini cerita, sebelum nikah itu aku punya teman dekat orang Aljazair. Tiap hari aku chatting, tapi chattingnya itu belajar bahasa Inggris gitu. Ya jadi, tapi setelah menikah, aku sudah stop guys. Stop, nggak chatting lagi dengan temanku yang dari Aljazair itu. Yaitu karena memang pria Maroko, dia termasuk suami aku juga tipe yang cemburu gitu. Nah itu tadi guys tipsnya, agar pria Maroko yang kalian cintai nyaman dengan kalian ya. Semoga tips ini bermanfaat. Kalian juga bisa share ke sosial media yang kalian punya. Kalau misalkan ada teman kalian atau siapapun yang kalian kenal menjalin dengan pria Maroko, kalian boleh share. Thank you for watching and see you on the next video. Bye.